Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Ila hadratin Nabi wa ila hadiniyah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Monggo dilanjutaken halaman sedasa. Baris nomor 3 saking ngandhap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Ali, man utawi sapane wong khalafa kang nulayani sapa wong hawahu ing hawa nafsune wong, kanat mongko ana sapa wong, kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku makwahu dadi panggonane wong. Waman lan utawi sapane wong apa kang taat sapa wong hawahu ing hawa nafsune wong, kanat mongko ana apa jahannamun neraka jahannam maswahu iku nggon baline wong. Niki nasihati Nabi dateng Sayyidina Ali. Man khalafa, barang siapa yang menentang hawahu, hawa nafsunya, kanatil jannatu ma'wahu, maka dia akan bertempat di surga. Waman ata'a hawahu, dan barang siapa yang taat mengikuti hawa nafsunya, kanat jahannamu maswahu, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Ya. Niki enten teng Al-Qur'an niku napa? Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Surat napa? Al-Insyirah. An-Nazi'at, ya. Wa amma An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu surat An-Nazi'at. Ini seiring dengan Al-Qur'an tadi. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, tempatnya nanti pasti di neraka. Dan barang siapa yang menolak ajakan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Nah, ada hubungannya apa dengan hawa nafsu ini dengan bab tentang as-sakhiyu, orang yang dermawan? Bapak Ibu, di surat yang lain itu dijelaskan innal insana khuliqa halu'a.
idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah senengane berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Jikalau ditimpa kejelekan itu keluh kesah. Susah, gak duwe penggawean, rezekine seret. Niku senengane mengeluh. Ya Allah, kula pun ngeten kok ya sik. Nah, kok ya sik balik mengeluh dan mengeluh. Tetapi wa idza massahul khairu manu'a. Tetapi ketika diberi kebaikan, dia itu kikir. Ada potensi kekikiran dari semua manusia itu. Ini melarat, ingin ya Allah, umpamanya aku meniti dadekno wong sugih, Masjid Siwalan Kerto itu tak sulap. Nah, disulap kaya Aladin. Disulap ngisore dadi marmer kabeh. Tapi nek wis bener-bener sugih, angel wis, angel. Mulane di ajaran kita itu orang beramal itu tidak usah menunggu kaya dulu. Lebih berat mana orang kaya dengan orang miskin memberikan sodakoh nih Pak. Ada analisa itu ternyata yang lebih berat memberikan sodakoh itu orang kaya daripada orang miskin. Berat apanya? Berat mengeluarkannya. Berat mengeluarkannya. Kenapa? Ya wis kadung sugih, kadung gak tahu ngetokno duit iku abot. Mulane Prof Ali itu mengajak kita itu latihan bendino ngleboni kaleng, 2000. Itu untuk agar kita ini setiap hari itu ada sodakoh pagi lah, ada sodakoh. Setiap hari ini saya sodakoh apa? Saya sodakoh apa? Hari ini nih saya sodakoh apa? Ya, sodakoh. Kenapa? Karena kalau semakin kita ini tidak pernah sodakoh, ngetokno duit itu tambah angel. Abuot. Tapi nek wis kadung sodakoh, itu gak kroso. Awal ini memang abot, tapi berikutnya itu akan ringan dan tidak akan terasa. Panjenengan nggak ada duit 1.000, dan gue sak iki ono 1.000. Terus kemudian panjenengan ngejak kulo, ayo Pak Maruf mlaku-mlaku nang ndi? Nang Wakmin, nang Wakmin. Mangan bareng, tek 1.000 kulo kali Pak Tris. 1.000, wong loro tek 1.000. Tek 1.000. Ketika punya uang 100.000 mengajak makan habis 100.000 itu kan berarti sedekah pinten niku? 50% kan ngoten. 50%. 1.000 ngetokno duit 50%-nya itu tidak berat. Coba umpamane kita nih gak ada duit 1 juta. 50% ini 1 juta pinten? 500.000. Abot pundi ngetokno duit 50.000 mau karo 500.000. Wah, abot wis. 500.000 mau sabot. Ini ada yang menganalisa begitu. Ya, menganalisa begitu. Jadi ajaran kita, ajaran Islam untuk mengeluarkan sodakoh itu tidak harus menunggu kaya. Ya. Seberapapun yang kita punya, kita berikan, itu lebih berarti dan lebih baik daripada kita menunggu kaya. Sebab apa? Ketika kaya, wa idza massahul khairu manu'a. Napa? Kikir. Ono aya alasane. Ono aya alasane. Mulane latihan. Tiap pagi 2.000. Ya. Jadi ketika kita ini membiasakan diri, ya,
Ketika kita ini keluar dari patron yang sini tadi, ketika kita kaya itu jadi kikir, maka kita berarti bisa menahan hawa nafsu kita untuk kikir. Selain kita ini diberi potensi untuk kikir tadi itu, potensi lain dari Islam itu adalah kebaikan. Semua orang itu berpotensi untuk melakukan kebaikan. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi ada kebaikan, sisi kebaikan. Keinginan kita untuk melakukan kebaikan ataupun kejelekan ini disebut dengan nafsu. Keinginan ini namanya nafsu. Sehingga ada pengkategorian, ada pengelompokan nafsu itu dibagi menjadi pinten? 3. Nafsu mawon. Dan lawamah, terus nafsu malih mutmainnah. Nomor 3 ammarah ya. Yang pertama adalah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi jannati fadkhuli fi rahmati wadkhuli fi jannati. Yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surganya itu adalah orang-orang yang ya Tuhan nafsul mutmainnah, hatinya sudah tenang. Apa nafsul mutmainnah itu? Nafsu yang baik, mengajak kita kepada kebaikan, mengajak zikir, mengajak ridho, ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, mengajak kita untuk ya baiklah ya. Hasrat untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan ini itu bersumber dari nafsu mutmainnah. Ini yang dimiliki oleh nabi-nabi itu begitu. Sehingga imannya nabi itu yazidu wa yazidu wa yazidu, tambah. Ini mutmainnah. Orang yang dipanggil Allah ketika ke surga itu ya ini yang punya nafsu mutmainnah ini, yang tenang, yang mengajak kebaikan, mengajak untuk ibadah, mengajak untuk zikir. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Napa lawamah? Dan lawamah itu ya banyak mencelah ya. Lawamah itu artinya banyak mencelah. Lawamah artinya apa? Ini nafsu kadang berubah-ubah ya. Nafsu yang sering berubah-ubah. Kadang apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek. Napa niku jenenge? Ndak stabil ya, ndak stabil. Kadang apik ngono wis. Wah, pokoke nek masjid iku dituruni sampean masjid. Gak mulai-mulai sampai bojone goleki. Ale ditagih. Tagih blonjo durung teko. Sampai turu-turu nak masjid ya. Tapi kadang wis lalili teko masjid. Ini nafsu lawamah ya. Kenapa dikatakan nafsu lawamah sebagai nafsu yang sering mencela? Karena kadang ketika kita ini menjadi baik, ya, kadang kita ini menjadi baik, kita itu mencelah diri kita sendiri. Aku ini kok ya salah langkah. Kenapa saya kemarin kok tidak seperti ini? Kenapa saya tidak begini? Ya, sehingga dikatakan sebagai nafsu lawamah. Kadang dia sadar, kadang tidak. Kadang sadar, kadang tidak. Nah, itu nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu ammarah. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi, terusin apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Ini di awal juz ke-13. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu yang mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kejelekan. Nah,
Hadirin jamaah rahimakumullah, seiring dengan ini Rasulullah itu pernah matur datang para sahabat, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinu. Bahwa kita semua ini diserahkan oleh Allah. Siapa? Diserahkan siapa? Teman dekat kita. Wa anta ya Rasulullah, na'am. Saya pun juga demikian, dapat teman yang dekat. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Tetapi teman dekat saya ini sudah dilemahkan oleh Allah. Sehingga dia tidak akan pernah mengajak kepada saya kecuali kebaikan. Hadirin, siapa teman dekat itu kata Rasulullah itu? Ya setan itu. Setan kalau dalam hal bisikan-bisikan kejelekan, tetapi kalau kebaikan itu adalah apa? Malaikat. Kebaikan itu adalah malaikat. Inilah kecenderungan hidup untuk kebaikan ataupun kejelekan. Ini adalah potensi yang ada pada diri kita, yang harus senantiasa kita sadari. Kalau sudah kita sadari, maka kita arahkan kepada kecenderungan yang baik. Berat Pak, wangel Pak. Ini angel, ya kita harus terus berusaha. Ya. Di hadis yang lain itu, saya baca di tafsir Ibnu Katsir yang tafsiran daripada surat An-Nas itu, inna syaitana wadhi'un khutmahu ala qalbi bani Adam itu. Setiap anak putu setan itu diletakkan belalainya itu di hatinya manusia. Untuk apa? Untuk al-waswasul khannas. Untuk mempengaruhi hal-hal yang jelek itu. Keraguan-raguan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana untuk menjinakkan bisikan-bisikan setan yang ada di hati kita itu? Di hadis berikutnya dijelaskan bahwasanya ketika kita itu ingat kepada Allah, maka setan itu akan lari tunggang langgang dari kita. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, agar kita ini senantiasa terjaga hati kita ini dari bisikan-bisikan setan yang membawa nafsu kita ini kepada nafsu ammarah, maka kita perbanyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Masa Pak nang pasar yang pakai zikir? Ya gak apa-apa, sapa sing nglarang. Nang pasar sambil zikir, ya gak apa-apa. Perjalanan zikir nang guni Gusti Allah, ya gak apa-apa, tidak ada larangan. Ya. Tetapi kalaupun tidak bisa, minimal kita ini menjaga komunitas kita, konco dekat kita. Kalau konco kita ini orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, maka mau tidak mau kita ini dalam pengaruh zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Mulane beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, gak popo masih yo ngaji rotok ngantuk-ngantuk dede, gak popo. Minimal apa? Dapat teman baik. Dapat teman baik. Pahalanya sudah banyak lagi ya, orang yang ngaji. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ngantuk soalnya keberi dibuka. Ini ditutup mana kok gantuk suarane di rumah nih. Jadi komunitas kita jaga komunitas kita. Alhamdulillah komunitas panjenengan sudah tidak salah lagi. Masjid komunitasnya. Masjid komunitasnya sudah baik ya. STM lah gitu. Apa? STM itu apa? Ada STK, apa STK itu? STK itu apa STK? Apa Bah? Warkop. Sedulur tunggal kopi. Kita niki sedulur tunggal masjid. Jadi seduluran tunggal masjid. Ya komunitas masjid kita ini. Beberapa waktu yang lalu masjid ini punya program anak-anak
anak-anak remaja ini, ya, Mas Muafi, ya, Mas Rizky itu punya program anak remaja masjid. Apa? Kita pingin punya klub sepeda, klub sepeda pancal. Bu jenenge apa gak ngerti. Bu STM mau ta ya apa, sedulur tunggal masjid ta ya apa, terserah. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Ketika komunitas kita ini komunitas yang biasa di masjid, sing dibahas napa? Ya api-api masjid-masjid itu mau. Tapi coba komunitas beda maneh. Komunitas sing wong kira-kira ngomongnya apa ya sing ngono-ngono iku. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mengarahkan kita yang punya dua potensi kejelekan dan ada potensi kebaikan ini, kita harus mencari komunitas kita. Komunitas yang baik ataupun komunitas yang jelek. Kalau komunitas kebaikan akan mengarah kepada merawat nafsu kita ini menjadi nafsu yang mutmainnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali tadi. Ketika kita ini mengikutkan hawa nafsu kita untuk bakhil, napa bakhil ini? Medit. Nah, maka ya sudah, tempat kembali kita kepada neraka. Tetapi ketika kita ini kembali kepada nafsu kita yang mutmainnah, gampang untuk bersedekah, maka surgalah tempat yang akan kita tempati. Tasih imut minggu kala wingi. Pintu swarga niku haram kangge sinten? Napa mawon? Pak Edi. Pintu ada berani orang tua. Terus yang kedua, wong medit. Nomor 3, wong apa malih? Wong sombong. Tiga orang ini yang diharamkan untuk neraka itu diperuntukkan untuk mereka itu. Orang yang medit, nomor kali wong sing sombong, nomor 3 berani sama orang tua. Nah, klop nih. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi Ali, ittaqi da'watas sakhi, ittaqi wedya sira da'watas sakhi, ing pendungane wong kang luman. Fa innahu mongko setuhune dungane wong luman iku mata athura, kapan waktu nek kepleset sapa wong sing sakhi mau, wong loman mau, akhadha mongko ngalap sapa Allahu Gusti Allah biyadihi kelawan tangane Allah. Ittaqi da'watas sakhi, takutlah kamu dengan doanya orang yang loman, orang yang dermawan. Takut dari doa jelek dari orang yang loman, orang yang dermawan. Kalau doa yang baik, tiba-tiba jadi wong wis dermawan iku nek iso dijaluki donga. Sebab apa? Doanya orang yang dermawan itu sangat-sangat dekat keterkabulannya kepada Allah. Kenapa? Karena dijelaskan selanjutnya adalah ketika orang yang dermawan itu terjerumus kepada kejelekan, maka langsung yang menolong dia itu adalah Allah. Jadi dekatnya orang yang dermawan kepada Allah itu sedemikian dekatnya, sehingga ketika ada keterpelesetan dari orang yang dermawan itu, Allah sendiri yang akan menolong orang tersebut. Ada dalam hadis itu, as-sodaqatu napa tadfaul bala. Orang sodakoh itu menolak bala. Artinya apa? Ya saking dekatnya perbuatan sodakoh, ketuanan itu dengan pertolongan Allah, dekatnya dengan rahmatnya Allah. Oleh karena itu di nasihatnya Nabi kepada Ali ini, takutlah kamu dengan doanya orang yang dermawan. Maksudnya adalah doa-doa kejelekan yang muncul dari mulutnya orang-orang yang dermawan. Sebab doa yang muncul dari lisannya orang yang dermawan itu begitu dekat keterkabulannya kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu dua nasihat Nabi kepada kita yang intinya, satu,
Ayo kita senantiasa menyadari bahwasannya kita ini ada potensi baik, ada potensi jelek, agar kita bisa senantiasa istiqomah dengan kebaikan itu. Minimal satu, kita jaga komunitas kita. Ayo kita pilih komunitas-komunitas kebaikan agar kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan kita itu. Yang kedua, orang untuk melakukan kebaikan itu tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita itu ikhlas. Yang penting adalah berupaya dulu, nanti ikhlasnya datang dulu. Ya, nanti ikhlasnya datang. Ngenteni ikhlas dhisik gak bakal metu, ya. Gak bakal metu. Ya. Ngenteni sugih dhisik gak bakal infak, gak bakal sedekah. Wis ana pira ditokne, ana pira ayo diinfakkan, adanya berapa, seberapa bisa melakukan kebaikan kita lakukan, walaupun rodok ngrundel titik, tapi nek terus-terusan grundel mosok sih kene iki bendino grundel. Pada akhirnya lupa grundelnya itu, dan itulah muncul keikhlasan. Ya. Tidak usah menunggu itu. Yang terakhir adalah takutlah dengan doanya orang-orang yang dermawan, dan senanglah minta doa kepada orang yang dermawan. Sebab orang yang dermawan itu sangat dekat dengan pertolongan Allah dan rahmatnya Allah.